Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama gue Ivan Kurniawan di Ivan Ka Auto. Nah pagi ini gue bukan nggak mau bahas. Pagi ini gue mau ngebahas tentang penipuan yang lagi marak-maraknya di dunia otomotif ya. Beberapa jenis penipuan itu banyak ragamnya lah. Ada yang mobil dibawa kabur, ada yang orang ngaku mobilnya terus ditransfer, dia ternyata bukan pemilik mobil, ke transfernya. Nah itu banyak lah, itu teman gue sendiri ada beberapa yang kena gitu. Terus gue itu cuman mau cerita tentang pengalaman gue pribadi. Ya, jadi gue pribadi itu pernah kena tipu di jenisnya adalah lelang negara. Ya, jadi teman-teman sering dengar lah pasti. Namanya lelang-lelang tuh katanya barangnya murah-murah gitu kan. Nah, memang murah sih, cuman kita perlu teliti aja. Terus dan gue itu waktu itu kenanya katanya jadi ada orang nih. Dia datang bahwa dia ada surat menyatakan dia menang lelang karena dia bekerja di perusahaan itu gitu loh, di instansi tersebut. Oke. Dia bawa surat, sebentar, suratnya ada gue kalau nggak salah. Bentar ya. Oke guys, ini gue kena tahun 2011. Sampai sekarang gue simpen nih surat nih. Soalnya gokil men, ini buat gue sih gila banget nih. Karena duitnya lumayan gede gitu ya. Nah jadi waktu itu tahun 2011 gue sempet kena, katanya di sini ada kop suratnya, lihat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia gitu, Dirjen Kekayaan Negara. Jadi padahal kalau kita runut kita cek ke perusahaan itu, setelah gue runut ternyata nggak ada lelang ini tuh nggak ada. Waktu itu gue ngambil Camry 1, Terrano 2, terus sama Signus 1. Tahun 2011 tuh lagi masih pada baru-barunya gitu. Makanya lumayan banget duitnya. Kita udah bayar ke mana? Gue taruh ke mobil dulu deh. Ya, jadi kita udah bayar ke si A gitu. Sampai 2 kali pembayaran mobil nggak keluar. Nah, jadi teman-teman, yang perlu dihindarin tipsnya adalah, pertama, kalau ada mobil murah, lu nggak usah terlalu nafsu lah, lihat dulu aja, gitu. Terus kedua, cek fisik barangnya ada nggak. Nah, waktu itu gue sih udah ngecek semua unitnya, udah ke kantornya segala macam. Cuman satu, pembayarannya tidak ke instansi, gitu. Nah, jadi teman-teman, yang kedua itu kalian harus pada saat transaksi itu harus ke instansi, ke atas nama perusahaan, jangan ke personal gitu ya. Karena kalau personal mungkin gue bisa bilang 90% itu nggak bener lah gitu. Apalagi sekarang yang namanya lelang itu udah transparan lah ya. Teman-teman tahu ya, lelang bea cukai, lelang kendaraan itu sekarang bisa online. Lo bisa bidding nawar itu by handphone gitu. Jadi semua jelas. Jadi kalau lu ditawarin mobil-mobil yang miring terus nggak ada lelang tertutup lah segala macem, itu bohong. Gue bilang bohong. Kecuali dia tertutup, lu ngasih penawaran, dan pada saat lu dinyatakan menang, lu bayarnya ke perusahaan tersebut, bukan ke individu, bukan ke perseorangan lah gitu aja. Jadi gitu teman-teman. Jadi itu aja tips dari gue. Kayaknya cukup masih Rel? Apa kurang ya? Ada lagi, kata Farel dikit lagi teman-teman. Cuman yang pasti gini, saat itu waktu gue ngalamin terjadi sama gue sendiri, itu nilainya cukup besar ya. Waktu itu gue baru berjalan, showroom gue itu baru berjalan 1 tahun kurang lebih. Dan dana yang kita keluarkan untuk total sih gue 5 unit ya. Gue lupa unitnya apa aja, cuman yang gue inget itu yang tadi gue sebutin. Camry 1, Terrano 2, Signus 1, kalau nggak salah kasih Terrano lagi deh kalau nggak salah, gue lupa. Ya saat itu cukup menguras uang gue, dimana saat itu gue pengen ngejual rumah untuk mengcover lossnya. Tapi ya akhirnya itu tidak gue lakukan ya, karena waktu itu gue mengambil bisnis lain lah. Gue jualan sport bike waktu itu. Tapi itu gue nggak gue lakukan, nggak gue teruskan. Akhirnya gue main interior karena istri gue tuh desain interior untuk rumah. Nah, tapi memang passionnya tuh di mobil gitu. Jadi gue balik lagi ke mobil teman-teman.
Apalagi sekarang dengan adanya sosial media, gue bisa jualin kendaraan teman-teman gue, mobil teman-teman gue itu bisa lewat sosial media. Gue pribadi megang mobil cuma 4 unit, sisanya punya teman-teman gue. Alhamdulillah di masa krisis ini gue bisa menghasilkan berapa digit ya, belasan sampai puluhan lah. Gue nggak berapa digit ya, 8 kali ya, 8. Kalau salah dikoreksi ya teman-teman ya. Gitu. Jadi intinya adalah lu jangan patah semangat, terus berjuang, lakukan apa yang lu bisa, terus tetap waspada teman-teman. Oke, gitu dulu. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan ketik. Nanti insya Allah akan gue balas secepatnya. Oke teman-teman, bye.